kita bertemu kembali pada siang hari ini. Ya udah ada beberapa wajah-wajah baru yang hadir. Baru tahun 2025 ya Ibu. Walaupun sudah lama tentunya. Orang lama wajah baru. Oke. Kita mungkin sudah sering kali mendengar kata melayani gitu ya. Sudah biasa kita dengar kata ini. Melayani ini adalah satu kata yang berasal dari kata layan gitu ya. Berarti ada pelayan di mana sebagai hamba dan juga ada tuan yang dilayani. Melayani berasal Oke, sebentar ya. Nggak nyala? Oh oke. Melayani itu berasal dari bahasa Yunani diakonio ya tidak yang sering kita dengar kata diakonia. Artinya pelayan, diakonos gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita tahu dikatakan to be a servant. Artinya apa? Menjadi pelayan ya. Jadi di sini kalau kita melayani ada pelayan, ada tuannya. Kalau kita melayani berarti kita menjadi pelayan ya. Mau kita semua menjadi pelayan di sini ibu-ibu, bapak-bapak? Mau? Mau gitu ya. Melayani Tuhan gitu. Kalau melayani manusia nggak mau. Nah, kadang-kadang kita mengatakan saya mau menjadi pelayan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika realitanya kita lebih suka menjadi tuannya atau bosnya daripada suruh pelayan gitu ya. Mungkin kita mengatakan saya mau menjadi pelayan, tapi sesungguhnya saya lebih menyukai untuk lebih enak memerintah daripada diperintah orang lain gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari ayat Matius 20 ayat 26 sampai 28 di sini ya. Di sini kita bisa melihat ayat Alkitab ini mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, kita baca sama-sama ya ibu-ibu. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu ayat lagi dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya ya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kalau kita mau menjadi besar, dikatakan kita harus menjadi pelayannya ya. Sama seperti Tuhan yang datang dari surga ke dalam dunia ini datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Untuk bahkan mau mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Buat siapa? Buat kita orang berdosa. Bukan buat orang yang menyukai hati dia, tapi kita orang-orang yang suka menyakiti hati dia, tapi dia mau mati buat kita. Ya, begitu juga dengan kita dikatakan perbuatlah seperti apa kita lakukan buat Tuhan, bukan kepada manusia. Supaya kita tahu nanti kita akan menerima upah bukan dari manusia, tapi kita menerima upah dari Tuhan. Ya, tapi kita seringkali mau menerima upah dari mana? Dari manusia apa dari Tuhan? Manusia gitu ya. Ketika kita melayani terus tidak dapat penghargaan gitu ya, tidak bahkan mungkin dikata-katain gitu ya, rasanya gitu ya, udah capek-capek terus dihina lagi gitu kan. Nah ya, tapi kita boleh belajar apa yang Tuhan katakan di melalui firman-Nya. Melayani itu bisa diartikan secara praktis dalam kehidupan secara rohani dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau begitu kita melayani kepada siapa? Ya. Kalau kita disuruh melayani sekarang nih ya, ayo Marley melayani kepada presiden. Perasaannya apa kira-kira?
Wah, senang, bangga saya dipilih kan. Saya dipilih menjadi pembantu presiden gitu ya. Wah, kayak seperti panggilan kemarin menteri-menteri, waduh mereka happy gitu ya, menjadi pembantu presiden gitu ya. Nah, sekarang kita dipanggil dan kita dipilih bukan oleh presiden Indonesia, tapi adalah Tuhan, Tuhan Raja di atas segala raja ya. Tapi seringkali sikap kita beda dong ya. Beda kan kalau dipanggil presiden mau dipanggil Tuhan. Tuhan, ntar dulu, saya masih punya kerjaan yang lain, jangan panggil saya dulu gitu ya. Nah, tapi di dalam kehidupan kita memang kita dipanggil untuk melayani kepada Tuhan. Ya, Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kita yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita adalah ciptaan dan menjadi hambanya. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Tetapi bukan cuma stop di situ. Kita dipanggil juga untuk melayani kepada sesama kita ya. Entah itu keluarga kita, entah itu pelayanan di gereja, entah itu di pelayanan di masyarakat kita ya. Kenapa? Karena kita hidup di antara sesama manusia. Melayani Tuhan bisa terlihat di dalam ketika kita hidup bersama-sama dengan sesama kita ya. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, ya, aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku ya. Jadi ketika kita melakukan menolong orang lapar, ketika kita memberi makan, ketika ada orang haus kita memberi mereka minum, ketika ada orang asing kita memberi tumpangan, ketika ada orang membutuhkan pakaian, ketika ada orang sakit kita melawat, ketika ada orang lagi susah di penjara kita mengunjungi. Tuhan bilang, engkau sudah melayani aku ya. Jadi saudara-saudara tidak usah cari-cari Tuhan ada di mana, saya mau tolong Tuhan, saya mau membantu Tuhan. Tuhan bilang itu ada di depan kita ya, di antara kita, sekeliling kita yang harus kita layani. Ketika kita melakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan bilang itu sudah kau lakukan untuk aku. Sekarang pertanyaannya buat kita ya, kita melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Nah, tapi kenyataannya kita melayani, kita lebih suka melakukan pekerjaan Tuhan gitu ya. Saya ini sebagai pelayan Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan gitu kan. Misalnya saya suka bernyanyi gitu ya, maka saya ikutlah menjadi singer, saya ikut paduan suara, saya menyumbangkan suara saya karena saya ini suka dengan pujian gitu ya. Nah, tapi kita melihat bahwa kita suka melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kadang tidak suka melayani Tuhan. Ya. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Ya. Kadang dia hanya untuk melayani dirinya sendiri. Saya happy kalau saya melayani menjadi singer. Saya happy ketika saya harus bercerita. Saya hobi untuk bercerita gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bedanya. Mungkin kita melayani di dalam pekerjaan Tuhan, tapi seringkali di balik itu kita lebih melayani diri kita sendiri daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan sampai kita memanipulasi seolah-olah melayani Tuhan gitu ya. Padahal kita sedang melayani diri kita dan kita menjadi tuannya. Tuhan itu saingan kita. Artinya dalam melayani di gereja, karena saya sudah merasa punya kekuatan, saya punya otoritas, maka saya tidak perlu Tuhan lagi. Apa yang saya mau kerjakan ya saya kerjakan, walaupun bentuknya adalah pelayanan di dalam gereja, tempatnya di gereja ya. Saudara-saudara, tempatkanlah Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Tuan, dan kita sebagai hambanya. Di mana kita melayani ya, di mana kita bisa melayani? Di mana saja. Biasanya kalau kita bilang melayani, asosiasinya di gereja gitu ya. Pelayanan menjadi
entah hamba Tuhan, entah pengurus gereja, aktivis, apa saja, selalu kita asosiasikan kalau melayani ya harus di gereja dong, gitu kan, ya. Nah, memang betul kita melayani di gereja, kita ambil bagian di dalam pelayanan gereja, entah itu pelayanan firman, entah itu liturgis, guru sekolah minggu, ya, entah itu pemusik, entah itu diakonia, pendoa, singer, greeter, usher, bahkan koster itu ya, yang suka-suka bersih gitu ya, itu juga bagian pelayanan di dalam kehidupan gereja ya, sebagai konselor, kebagian diakonia, dan juga ibu-ibu yang seringkali menyiapkan konsumsi ya. Bukan berarti itu tidak melayani, itu bagian juga di dalam pelayanan. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus ketika dia pergi kemana-mana selalu diikuti oleh wanita-wanita. Ya, wanita-wanita yang mendampingi dia tentu menyiapkan kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya paling tidak konsumsi gitu ya, merapikan tempat-tempat yang perlu dirapikan gitu. Nah, kita bisa melihat juga di sini bahwa di dalam pelayanan di gereja gitu ya, kita bisa mengambil bagian apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan talenta kepada kita. Kemudian berikut, apakah cuma di gereja melayani? Ternyata tidak ya, di dalam keluarga ya. Entah kita di sini sebagai orang tua, ibu-ibu, sebagai oma, sebagai saudara, sebagai anak, apapun kita di tengah keluarga, kita bisa melayani ya di dalam keluarga kita. Kalau orang tua kepada anak, ya jelas mendidik anak gitu ya, menyiapkan kebutuhan anggota keluarganya, mengurus rumah tangganya. Kemudian juga ada ketika ada satu persoalan, saling menegur satu dengan yang lainnya, kemudian bercerita satu dengan lain, mendengarkan keluhan dan mendampingi ketika ada orang yang dalam kesusahan atau dalam permasalahan. Kemudian bisa berdoa ya, ibu-ibu yang mungkin sudah lanjut usia, saya nggak bisa melayani lagi dong, boro-boro melayani, mau pergi keluar rumah susah gitu ya. Tapi bisa gak melipat tangan? Bisa kan? Bisa melipat tangan ya, bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkannya, bisa menyanyikan pujian, bisa mengirimkan kata-kata untuk menguatkan teman-teman kita ya, atau saudara-saudara kita, mendengarkan orang yang berkeluh kesah dan mendampingi ketika mereka dalam persoalan, dan tentunya kita boleh menjadi teladan dalam iman kita ya. Apa yang kita lakukan boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kemudian berikut, di mana kita bisa melayani? Ya, pelayanan di masyarakat tentunya ya. Entah itu di pekerjaan, ada satu perusahaan, lembaga, masyarakat, yayasan sosial, apapun yang Tuhan tempatkan kita di mana kita berada. Bekerjalah dan bertanggung jawab dan melakukan tugasnya itu dengan penuh integritas ya. Jadi kalau di dalam pekerjaan kita bisa membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada teman-teman di sekeliling kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita tidak melakukan, nanti kita dimusuhi, ya. Tapi itu tidak benar. Kita lebih harus takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, ya. Ketika di dalam pekerjaan kita bisa menolong sesama kita, apapun pekerjaan kita, ya. Bisa memberikan pengajaran, motivasi, menyebarkan kasih Kristus, dan yang paling mudah yang kita lakukan, kita bisa memberikan senyum gitu ya. Ketika orang-orang lagi sumpek, kita kasih senyum, mungkin dia nggak balas senyum kita ya, tapi paling tidak dia melihat wajah kita, moga-moga dia bersuka cita gitu ya. Jadi kita bisa melayani di mana saja, di mana kita berada yang Tuhan tempatkan. Bagaimana kita melayani? Ya, melayani itu yang pertama adalah kita meneladani Kristus. Karena Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan dia mau memberikan nyawanya buat kita semua. Ada satu pengorbanan yang diberikan oleh Yesus ketika dia mau datang ke dalam dunia ini untuk melayani, ya. Oleh sebab itu kita boleh bersyukur. Yang terutama, kalau kita boleh sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, ya. Kita
tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita melayani, jangan hitung-hitungan ya. Hitung, untung nggak ya saya melayani ini? Nanti rugi saya, nggak dapat apa-apa, gitu ya. Ketika Tuhan melayani kita, Dia bahkan mau mati di atas kayu salib, tidak ada untungnya buat Dia, tapi Dia mau lakukan buat kita. Jadi bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang demikian, mau merendahkan diri menjadi sebagai seorang pelayan. Buat kita yang menjengkelkan sebenarnya gitu ya. Kemudian yang berikut adalah berdasarkan kasih dengan rendah hati. Ya. Saudara-saudara, kalau memang kita dipanggil untuk melayani, lakukanlah seseorang akan yang lain, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kasih dasar ketika kita melayani, bukan mencari keuntungan, ya, bukan mencari sesuatu hal-hal yang kita inginkan, tapi berdasarkan kasih. Menyadari bahwa semua talenta dan semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan, ya. Jadi nggak perlu kita sombong. Wah, saya sudah berhasil melayani ini. Wah, saya sudah bisa melakukan ini. Orang lain nggak bisa loh, gitu ya. Jangan sombong, karena apa yang kita lakukan, kemampuan kita pun itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Karena kesombongan dapat membawa kepada kehancuran. Yang berikut, pengorbanan, ya, pengorbanan. Ketika kita melayani, pasti kita perlu waktu, ya. Waktu untuk ketika kita membesuk orang, kita perlu waktu, menyiapkan waktu untuk membesuk dia. Kita perlu tenaga, ya, untuk jalan ke tempat itu. Dan juga kita membutuhkan pikiran kita dan perasaan kita. Ketika ada satu permasalahan, kita memakai pikiran kita dan juga perasaan kita, emosi kita, untuk tidak terbawa dalam arus yang membawa kita makin membawa kita kepada permasalahan yang lebih dalam. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang sedang dalam mengalami kesusahan, kesulitan, ya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi pelayanan adalah kasih karunia Allah kepada kita semua. Yang berikut, ya, kita melayani dengan ketulusan hati, segenap hati kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan kepada untuk manusia, ya. Karena kalau kita kepada manusia, kita bisa tipu-tipu dikit lah, ya, dia nggak tahu kita bohong apa enggak. Tapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak bisa dibohongin. Hati kita pun Dia tahu, motivasi kita yang paling dalam pun Dia tahu apa yang kita kerjakan. Motivasinya apa di balik ini? Betul nggak sungguh-sungguh melayani dengan kasih kita, dengan ketulusan hati, tanpa menuntut balasan, ya. Karena dikatakan bahwa upah kita sudah disediakan oleh Tuhan. Kita jangan mencari upah di dunia, tapi Tuhan yang sudah menyiapkan upah kita. Oleh sebab itu, perbuatlah pelayanan kita ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan yang akan membalas segala perbuatan kita. Jangan menuntut balasan daripada manusia atau menuntut imbalan. Saudara, ketika kita melayani, ketika mau melayani dengan sikap yang tadi kita katakan, kita sudah sungguh-sungguh mau melayani, bukan berarti semuanya mulus-mulus gitu, ya. Tidak ada masalah. Pasti akan terjadi dalam pelayanan kita adalah hambatan. Boleh tolong? Ya. Kita tidak akan mengalami hidup mulus tanpa permasalahan. Begitupun di dalam pelayanan kita, ya. Kita sama-sama melayani, sering terjadi juga konflik gitu, ya. Nah, hambatan dalam pelayanan yang pertama adalah kita berpusat pada diri kita, ya. Ingin mendapatkan satu pengakuan, pujian, ya, penghargaan. Dan dalam hal ini kalau kita berpusat kepada diri kita, maka kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang ingin kita lakukan, gitu, ya. Apa yang ingin kita capai, bukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Di sini kita bisa melihat diri kita menjadi Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Hambatan yang berikut adalah ini, perasaan iri hati, ya.
ketika sesama pelayan kita mendapatkan pujian, dia melakukan hal yang besar, seringkali bukan kita malah mensupport dia atau ikut bahagia, tapi kadangkala kita merasa iri hati gitu. Kenapa dia yang lakukan bukan saya? Kenapa dia yang dipuji bukan saya gitu ya? Nah, jadi untuk hal itu seringkali suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk kita bisa melakukan seperti yang orang itu lakukan ya. Setiap orang itu lakukan kita ikuti ya gitu ya, supaya dapat pujian seperti orang itu. Nah, ini akan menghambat karena kita berbeda-beda yang talenta yang Tuhan berikan, berbeda-beda karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mungkin bisa berhasil di dalam bidang itu, tapi kita mungkin berhasil di dalam bidang yang lain. Kemudian yang berikut adalah merasa tidak mampu. Nah, kalau disuruh pelayanan, aduh saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Kelihatannya rendah hati ya, merendahkan diri untuk meninggikan mutu gitu kan. Kadang-kadang kita dapat melayani bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita hebat punya kekuatan, tetapi layanilah Tuhan sesuai dengan panggilan Dia ya. Asal kita mau rela dipakai dan taat mengikuti kehendak Dia. Saudara-saudara, mungkin kita merasa kurang semangat gitu ya, kalau bagi oma-oma di sini sudah tidak semangat lagi seperti masa muda. Aduh, saya udah nggak mampu lah, udah lanjut usia gitu ya. Kadang saya sendiri merasa kesepian gitu ya, lonely. Bagaimana saya bisa melayani orang lain? Malah saya pengen dilayani gitu ya. Ingat saudara ya, meskipun kita sudah lanjut usia, sudah usia senja gitu ya, kita masih bisa melakukan pelayanan. Ya tadi paling tidak berdoa untuk teman-teman kita. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri ya. Kemudian kita juga bisa bercerita kepada orang lain ya. Kalau tidak ketemu orang bisa by phone gitu, atau cerita kepada cucu-cucu kita gitu ya, yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu mari kita lakukan berapapun usia kita ya. Tidak tergantung berapa usia kita, kita masih tetap bisa melayani. Kemudian hambatan dalam pelayanan, merasa beban gitu ya. Ada beban, aduh saya disuruh pelayanan, pasti nih saya keluarin dompet lagi nih gitu kan. Atau paling tidak saya ngeluarin tenaga lagi nih. Aduh udah makan hati ngadepin panitia misalnya gitu ya, pasti ada konflik. Nah jadi ketika melayani merasa beban gitu ya. Karena dalam melayani memang membutuhkan tenaga. Kadang membutuhkan materi, tapi juga membutuhkan emosi dan pikiran kita. Apakah itu menjadi beban buat kita? Ya, saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan memilih saya? Itu yang harus kita tanyakan. Mengapa saya yang dipilih? Sekali lagi dikatakan, ketika kita boleh menjadi pelayan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena kemampuan kita. Dan itu suatu kehormatan ketika kita boleh dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan, sekali lagi bukan berarti semua tidak ada masalah ya, bukan berarti semua akan mulus-mulus, tapi kadangkala ada konflik dengan sama kita ya. Lalu kita marah sama Tuhan, Tuhan saya udah capek-capek melayani, saya udah capek-capek keluar tenaga, saya difitnah lagi gitu ya. Bukan mendapat pujian, bahkan saya dimarahi lagi gitu kan ya. Kenapa Tuhan? Saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh ya. Saudara ingat bahwa Kristus pun tidak punya kesalahan ketika dia datang ke dalam dunia. Dia pun difitnah, dia pun mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi saudara, sekali lagi ketika kita melayani, ketika ada kita menghadapi konflik, jangan marah sama Tuhan ya. Tetapi yang bikin konflik kan bukan Tuhan loh. Yang bikin konflik siapa? Manusia. Ya mungkin kita sendiri, mungkin orang lain gitu ya. Jangan marahnya sama Tuhan gitu ya. Kambing hitamnya ke Tuhan. Tuhan gak hitam ya. Jadi saya sudah melayani, mari kita merasa lelah, mungkin kita lelah. Lalu kita merasa frustrasi, putus asa gitu ya. Karena apa yang kita alami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau kita melakukan pelayanan itu, lakukanlah terus. Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi.
Saudara-saudara, mungkin kita diingatkan kembali bahwa ketika kita pelayanan pun ada warisan yang kita tinggalkan dalam pelayanan, ya. Kalau kita orang tua ninggalin warisan buat anak cucu kita, ya. Apa yang kita tinggalkan? Rumah, mobil, gitu kah? Lalu anak kita sekolahin yang paling mahal, yang paling bagus. Warisan buat dia. Kira-kira gitu kah, ya. Nah, ketika kita melayani, kita juga meninggalkan warisan buat apa yang kita layani. Paling tidak, kita memberikan memori yang indah kepada dia. Kenapa warisannya memori? Karena memori itu sangat baik, menjadi kenangan yang manis gitu ya. Akan selalu diingat bagi orang-orang yang kita layani. Entah itu keluarga kita atau orang lain gitu ya. Sehingga kenangan-kenangan atau memori-memori yang indah itu akan membentuk karakter yang baik bagi orang-orang yang kita layani. Ya, jadi saudara-saudara, tinggalkanlah memori yang indah sehingga menjadi kenangan yang manis buat orang-orang di sekitar kita yang kita layani. Jangan tinggalkan memori yang buruk, ya. Oleh sebab itu, teladan hidup kita untuk masa kini, orang bisa melihat hidup kita saat ini seperti apa. Jadi itulah yang kita bisa wariskan sebagai mereka bekal di masa yang akan datang. Dan juga teladan iman tadi, ya. Teladan iman kepada orang-orang yang kita layani. Entah itu keluarga kita, entah itu pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita gitu ya. Itulah bekal buat mereka di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita mewariskan apa yang sudah kita lakukan di dalam pelayanan ini, hal-hal yang baik itu akan menjadi memperbaiki generasi kita berikutnya tentunya. Kemudian berikut kita bisa melihat dampak dalam melayani, ya. Dampak dalam melayani sini adalah buat diri kita. Tentu buat diri kita dan juga buat orang lain. Artinya ketika kita melayani, kita akan mengalami sukacita gitu ya. Kita sukacita melayani, kita bertumbuh di dalam iman, begitu juga orang lain mengalami hal yang sama. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh dan kita melayani dengan setulus hati kita dengan berdasarkan kasih. Nah, sekarang kita diingatkan kembali tujuan daripada melayani, ya. Tujuan melayani ini kembali bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk kita mendapatkan kehormatan, tapi untuk memuliakan Tuhan dan, ya ini dan, berdampak buat orang lain. Jadi kalau kita melayani, jangan semua, pokoknya saya lakukan. Pasti kalau itu untuk kemuliaan Tuhan akan memberi dampak kepada orang-orang yang kita layani, ya. Tempatkanlah Tuhan pada tempatnya sebagai Tuhan yang menentukan dan kita sebagai hambanya, sehingga dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Walaupun kita bukan sebagai hamba Tuhan yang full time, ya. Kita di sini ada hamba yang full time, ada yang bukan gitu ya. Kita boleh bersyukur kalau kita dipanggil untuk melayani oleh Tuhan di dalam bidang kita masing-masing, di mana Tuhan tempatkan kita. Tugas kita adalah menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Jangan iri kepada orang lain, ya. Tidak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Kerjakanlah itu dengan taat. Layanilah Tuhan dengan melakukan yang terbaik, dengan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Kita miliki yang Tuhan berikan untuk mendukung pelayanan kita. Jangan sampai kita ciptaannya memerintah Tuhan gitu dalam pelayanannya, tapi sebaliknya kita harus siap untuk diperintah Tuhan dan menjalankan perintahnya. Yang terakhir, sampai kapan kita melayani? Sepanjang umur, ya. Kalau tadi temanya udah jelas seumur hidup, ya pasti jawabannya seumur hidup gitu ya. Sampai kapan kita melayani? Seumur hidup kita. Ketika kita melakukan pelayanan, tadi dikatakan kita melayani Tuhan dan manusia, ya. Selama kita masih berhadapan dengan manusia, selama kita masih hidup, berarti kita harus melayani, ya. Seumur hidup kita menghabiskan waktu untuk berelasi dengan orang sampai kita menghadap kepada pencipta kita. Jadi dengan demikian, seumur hidup kita melayani tidak terbatas oleh usia berapapun, ya. Tidak terbatas oleh peran yang kita lakukan dan tempat pelayanan.
Anak-anak dapat melayani. Orang tua dapat melayani, ya. Orang yang sudah lanjut usia pun dapat melayani. Usia bukan hambatan, ya. Usia bukan halangan. Usia hanya angka, ya. Yang satu masih belasan, yang satu sudah 40, yang satu sudah 60, 70, ya. Tapi tidak ada waktu pensiun untuk pelayanan. Di dalam pekerjaan ada pensiun, tetapi melayani Tuhan tidak pensiun, ya. Karena dalam usia lanjut pun bukan berarti kita tidak berguna lagi. Ketika kita menjalani tahapan dalam hidup kita, kita akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi maknailah hidup di usia kita, seberapapun kita, ya, khususnya bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia, yang sudah jadi opa, oma, opung gitu, ya. Karena tugas kita sebagai orang tua sudah selesai. Tetapi belum selesai tugas kita melayani. Inilah saatnya kita membuat hidup kita lebih berdampak lagi di mana kita berada. Karena kita tetap berharga di mata Tuhan. Nah, yang terakhir. Nah, ketika kita melayani, bahagiakah kita atau bahaya kita? Harusnya bahagia, ya. Seharusnya bahagia. Bahagia kita ketika melayani. Karena Tuhan sudah memilih kita dan memberikan sukacita terlebih dahulu kepada kita. Tetapi saudara-saudara, menjadi bahaya ketika kita melayani dengan tidak bahagia, dengan tidak ada rasa sukacita. Karena kita akan terus mengejar kebahagiaan itu demi untuk diri kita sendiri. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, periksa diri kita masing-masing. Apakah kita melayani dan saat ini masih merasa tidak bahagia? Ada rasa terpaksa, beban yang harus saya lakukan. Koreksi lihat diri kita. Apakah ada yang tidak benar di dalam hidup kita? Di dalam kita melayani. Jangan-jangan kita sedang melayani diri kita sendiri. Kita bukan melayani Tuhan. Saat ini kita boleh melihat bahwa kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, berarti masih ada tugas kita untuk melayani sampai saat kita menghadap kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.